Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan di dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 9. Sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa dulu agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita bisa menjalani masa pandemi ini dengan baik sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mulai menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di dalam buku paket, buka halaman 58. Pada kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Di dalam bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ini ada 4 macam. Yang pertama berdasarkan prosesnya, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, yang ketiga berdasarkan penyebabnya, dan yang keempat berdasarkan hasilnya. Kita akan membahas tentang berdasarkan proses. Sebelum saya memulai materi ini, saya ingin mereview lagi bahwasanya perubahan sosial budaya yang ada di dunia ini pada umumnya, khususnya di Indonesia, itu tidak lepas dari kemajuan teknologi. Itu tolong diingat baik-baik, karena dengan semakin majunya teknologi, maka itu mempengaruhi daripada pola hidup masyarakat. Kalau kita bicara berdasarkan prosesnya itu disebut dengan evolusi. Evolusi itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap. Nah, di sini didukung oleh teori-teori. Yang pertama ada teori evolusi unilinear, yang kedua ada teori evolusi lingkaran, dan yang ketiga ada teori evolusi umum, ya. Baik, kamu bisa baca juga di halaman 58. Di sini saya ingin menjelaskan secara umum saja bahwasanya teori evolusi itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap. Maksudnya apa? Maksudnya evolusi ini dibutuhkan yang namanya proses. Seperti kalian belajar. Kalian belajar ini kan juga proses untuk masa depan kalian. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah maksudnya teori evolusi. Yaitu suatu perubahan yang terjadi mengalami proses untuk menjadi lebih baik. Kemudian, kalau kita bicara evolusi ini berkaitan juga dengan yang dikatakan perkembangan yang lambat mengikuti garis lurus. Nah, ini termasuk teori evolusi unilinear. Maksudnya apa? Maksudnya tahapan-tahapan tertentu mulai dari tahap sederhana hingga menjadi tahapan yang kompleks dan menuju kesempurnaan. Kemudian kalau teori evolusi lingkaran ini adalah yang terjadi perubahan di masyarakat melalui tahapan perkembangan yang berbentuk seperti lingkaran. Jadi dari ada menjadi tidak ada, kemudian kembali lagi menjadi ada. Nah, jadi ini adalah suatu proses daripada perubahan yang ada di masyarakat. Kalau teori evolusi umum ini adalah teori yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu atau tidak selamanya melalui tahapan-tahapan yang tetap.
Maksudnya apa? Maksudnya terkadang kita untuk berubah itu melakukan sebuah kesalahan. Tetapi ingat, dari kesalahan itulah kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian kita berbicara tentang revolusi. Revolusi ini merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dan merubah dasar atau sendi-sendi pokok yang terdapat dalam sistem kehidupan masyarakat seperti perekonomian, politik, dan ideologi bangsa. Perubahan ini dapat direncanakan dan terjadi karena adanya ketidakpuasan dari golongan tertentu dan biasanya didahului oleh tersebarnya suatu ide baru. Jadi revolusi ini di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu pemerintahan bisa terjadi karena adanya sistem-sistem yang sudah tidak sesuai lagi di kalangan masyarakat. Tetapi revolusi ini juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, adanya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu mengarahkan masyarakat. Yang ketiga, adanya momentum atau waktu untuk melaksanakan perubahan. Yang keempat, adanya tujuan gerakan yang jelas dan dapat ditunjukkan kepada rakyat. Yang kelima, adanya kemampuan di dalam memimpin. Jadi revolusi ini enggak sembarangan revolusi. Perubahan yang ingin dicapai itu harus ada dukungan dari masyarakat. Apabila tidak ada dukungan dari masyarakat, maka revolusi ini tidak akan terjadi. Dan juga harus ada orang yang memimpin. Tapi memimpin dalam arti hal yang positif, bukan berdasarkan ego. Kemudian perubahan yang terjadi berdasarkan pengaruhnya. Nah, berdasarkan pengaruhnya ini ada dua dibagi. Ada pengaruh kecil dan pengaruh besar. Pengaruh kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya apa? Contoh perubahan kecil adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Nah, kalian bisa lihat pada masa sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan budaya, ya, kalian bisa lihat pola pakaian yang terjadi di masyarakat atau diri kita sendiri deh. Kita terkadang malu menggunakan pakaian adat untuk jalan-jalan ke mall. Tapi sekarang banyak sekali orang yang memakai pakaian tetapi tidak seperti berpakaian. Pakai bajunya mini, roknya mini. Tapi itu tidak malu. Karena apa? Karena mereka berpikir, oh ini zaman modern. Sebetulnya perubahan sosial budaya itu juga harus didasari oleh pengaruh budaya yang ada di Indonesia. Kalau seperti itu kan juga tidak pantas. Rambut, wah model rambut sekarang udah macem-macem, kayak ada jalan kutu gitu di kepala. Padahal itu juga sebetulnya sih mode, ya. Tapi juga harus dilihat kita ini hidup di mana? Di Indonesia yang mempunyai tata krama sopan santun baik dalam berbicara maupun dalam berpakaian. Nah, itu pengaruh kecil ya yang kita rasakan dari perkembangan teknologi. Kemudian pengaruh besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contohnya apa? Perubahan besar adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Maksudnya, dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini, kemampuan manusia itu sangat dibutuhkan. Apabila kita tidak punya skill, kita tidak punya kemampuan, maka kita tidak akan bisa bekerja. Contohnya pabrik. Sekarang pabrik sudah menggunakan mesin-mesin. Yang tadinya pabrik membutuhkan 100 orang karyawan, tapi dengan kemajuan teknologi, pabrik hanya membutuhkan 5 orang saja.
Artinya 95 orang harus di PHK. Nah, disinilah tujuannya kalian sekolah. Untuk apa? Untuk kalian bisa bersaing di era globalisasi. Jadi jangan sia-siakan pengetahuan. Jangan sia-siakan waktu muda kalian untuk belajar. Karena nanti kalau kalian setelah lulus sekolah, kalian tidak bisa apa-apa, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi tolong diingat, teknologi itu bisa membuat manusia hidup semakin senang ataupun membuat manusia hidup semakin susah kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi. Nah, selanjutnya berdasarkan penyebabnya. Ada dua. Yang pertama perubahan yang dikehendaki dan yang kedua perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang terdiri atas sekelompok masyarakat dalam menyusun rencana perubahan. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini bersifat tidak dapat dikendalikan masyarakat dan biasanya menghasilkan masalah dan memicu kendala dalam masyarakat. Contohnya, perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan adalah munculnya berbagai peristiwa kerusuhan. Nah, jadi kita juga harus bisa memilah dan kita juga harus bisa menghadapi bahwasanya sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang kita kehendaki maupun tidak kita kehendaki. Tapi kita harus siap dengan apa? Dengan cara membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Jadikan diri kita lebih pintar supaya kita bisa menghadapi zaman ini atau zaman yang akan datang dengan baik. Karena kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan tertinggal dari yang namanya kemajuan teknologi. Yang terakhir, perubahan berdasarkan hasilnya. Ada dua, kemajuan atau kemunduran. Perubahan sosial yang disebut dengan kemajuan adalah perubahan yang diharapkan di masyarakat. Perubahan yang membawa kemajuan ini menguntungkan masyarakat seperti bergantinya sistem pencaharian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Contohnya, penemuan alat komunikasi, transportasi yang berguna dalam menunjang kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, itu kemunduran. Apa itu kemunduran? Bentuk perubahan ini adalah perubahan yang mengalami kemunduran karena adanya kekeliruan dalam memanfaatkan perubahan yang ada. Contohnya, penyalahgunaan situs internet untuk melakukan tindak kejahatan dan menyebarkan kebencian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi artinya, ketika terjadi perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, itu kembali lagi kepada manusianya. Mau memanfaatkan teknologi untuk kemajuan dirinya atau malah kemunduran untuk dirinya. Jadi intinya pintar-pintarlah di dalam memanfaatkan teknologi yang ada pada masa sekarang ini. Baik anak-anakku sekalian, saya pikir untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk absensi di Vikles, karena saya perhatikan masih ada yang mengerjakan soal tapi tidak absensi. Karena absensi itu juga mempengaruhi nilai kalian. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.